Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangatnya hari ini bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu lah. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Ya, Faisal, silahkan maju ke depan. Ya. Yang lain kita berdoa sama-sama ya. Faisal membimbing hari ini. Ya, silahkan Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih banyak Faisal. Nah, hari ini sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran kalian semua dulu. Yang pertama, Ahmad Faisal hadir? Hadir. Sudah makan lah Faisal? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, Fatimah Nur Ahyani. Ada. Hari ini sarapan apa? Hari sarapan? Nah, harusnya sarapan. Selanjutnya Jelita. Selanjutnya Mailani Putri. Selanjutnya Muhammad Badali. Rizky. Terus tadi Nafisa, Marhabibah, Salsa, Siska, Safa Sapira, Sophia Karina. Iya, satu kada hadirlah. Nah, jadi hari ini sudah sarapan semuanya lah. Ada yang ada sarapan. Kenapa? Sarapan wade boleh. Apalagi Habibah sarapan apa? Ada sarapan. Ya udah, nanti pas istirahat kita sarapannya lah. Sebelum memulai pelajaran inti, kita harus meningkatkan motivasi belajar kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju semuanya? Siapa yang mau membimbing menyanyikan lagu Indonesia Raya ke muka? Aini, ya silahkan Aini maju. Ya, semangat lah. Ya, semuanya berdiri. Yang keras ya penyanyinya. Ya, Bapak. Samping. Ya. Siapa? Indonesia
Selanjutnya Bapak akan memutarkan video inspiratif, yang mana video inspiratifnya nanti semoga dapat memberikan semangat kepada kalian yang menontonnya lah. Nah, sudah siap semuanya? Nah, baik. Jadi hari ini ceritanya tentang katak dan siput. Ya. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan luar biasa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi. Kisah inspiratif seekor katak dan siput ini akan dapat membuka cakrawala kehidupan Anda. Alkisah, ada sekelompok siput yang sedang mencari makan di bawah pohon. Di tempat yang sama ada juga sekelompok katak yang meloncat-loncat di pinggir sungai di antara semak belukar. Melihat sekumpulan siput di bawah pohon, beberapa ekor katak menghampirinya dan katak menyapa. Katak, "Hai siput, katak, kamu enak banget ya, bisa loncat ke sana ke sini, sedangkan aku nggak punya kaki. Boro-boro loncat-loncat, jalan pun aku lambat, masih juga dibebani cangkangku yang sangat berat ini." Kemudian katak menjawab dengan entengnya, "Iya dong, aku bisa berlari dan meloncat dengan cepat ketika mengejar mangsa, dan bisa kesana kemari sesuka hatiku, sedangkan kamu lewat lebih lama." Kata-kata itu pun menertawakan sekumpulan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar jawaban dan ejekan sang katak, sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua untuk minta penjelasan atas nasib kehidupan komunitas siput. Siput kecil berkata kepada siput tua, "Siput kecil, hai kakek siput, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam dan mudah bagi mereka mencari makan." Siput tua menjawab, "Hai anak muda, nikmati saja hidupmu. Kamu seekor siput, kenapa mengurusi kehidupan katak? Siput dan katak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Siput kecil menjawab, "Kakek siput, coba katakan satu saja kelebihan yang dimiliki seekor siput. Aku ingin mendengarnya." Sebelum siput tua menjawab, tiba-tiba datang segerombolan burung elang yang sedang mencari mangsa. Mengetahui keadaan tersebut, semua siput segera saja menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya. Sementara gerombolan katak meloncat ke sana kemari berlari menghindari cengkraman sang elang. Ketika elang berhasil mengejar siput, tak lama kemudian dilepaskan lagi karena ia menggenggam benda yang sangat keras. Kemudian gerombolan elang itu bergerak mengejar ke arah katak, dan dengan mudahnya katak-katak tersebut ditangkap elang sampai habis tak tersisa dan menjadi santapan empuk si elang yang kelaparan. Setelah elang-elang itu pergi, siput-siput kecil mendatangi siput tua dan berkata, "Kalau benar kakek siput, bisakah kamu jelaskan atas kejadian yang baru saja terjadi?" Siput tua menjawab, "Anak muda, ketahuilah, terkadang kita lebih cenderung memandang kelemahan diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain tanpa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita hanya memandang kelemahan diri kita sendiri, maka kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan tak akan nampak oleh kita." Siput kecil bertanya, "Oh, begitu. Terus bagaimana kita dapat melihat Tuhan yang kita miliki, kakek siput?" Siput tua menjawab, "Lakukanlah yang terbaik dari sesuatu yang kita bisa, bukan melakukan kehebatan yang orang lain lakukan. Percayalah bahwa Tuhan
Tuhan memberikan kelebihan di balik kelemahan yang ada pada diri kita. Siput kecil menjawab, "Oh, sekarang aku mengerti kakek siput. Mungkin kita bisa menjadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai pemicu semangat kesuksesan kita. Apa benar begitu kakek siput tua?" Siput tua menjawab, "Kamu cerdas nak, dan kamu keren." Oke sobat, semoga kisah inspiratif tersebut dapat menginspirasi kita semua sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Ikuti terus video-video dari Jalan Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikir. Nah, demikian video inspiratifnya lah. Semoga kalian bisa menikmati dari videonya. Nah, jadi videonya tadi menceritakan tentang apa? Atap dan siput. Nah, jadi inti dari ceritanya adalah bagaimana kita menghargai kekurangan yang kita miliki supaya kita dapat menjadi lebih percaya diri. Ya, siapa di sini yang paling percaya diri? Ya, angkat tangannya. Iya, bagus. Nah, jadi kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Misalnya dalam hal belajar, kita harus percaya diri supaya apa yang kita kerjakan itu dapat kita nikmati. Ya, nikmati. Kita dapat bersyukur apabila kita percaya diri. Jadi kalau kita percaya diri, kita tidak akan yang namanya mencontek. Nah, itu dulu tadi video pembelajaran dari Bapak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita hari ini belajarnya tentang bahasa Indonesia dan IPA, tematik kelas 4. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 4 macam. Yang pertama, dengan melihat tayangan video percobaan, kita dapat melakukan percobaan. Yang kedua, dengan melakukan percobaan kelompok, peserta didik dapat membuat laporan. Nah, selanjutnya, dengan memperhatikan tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti pembelajaran terlalu, kita sudah membahas tentang materi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya yang keempat, dengan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat membuat gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan bentuk peta pikiran dengan baik. Nah, demikian dulu tujuan dari Bapak. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, ke inti pembelajaran kita. Baik, untuk memasuki inti dari pembelajaran kita, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan menampilkan video dulu. Nah, video pembelajaran kali ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau diperhatikan, silahkan keluarkan alat tulisnya. Apabila ada hal yang penting, silahkan dicatat. Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, jadi hari ini tema kita akan belajar tema. Tadi kita masuk tema 1, subtema 1, video ilmu kebiasaan. Nah, untuk materi pertama yang akan kamu dapatkan itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi ini akan kamu temukan terus, baik itu dari kelas 4, 5, sampai kelas 6 pun nanti kamu akan bertemu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi Ibu sarankan untuk agar kamu benar-benar paham tentang materi ini ya. Oke, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum kamu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu untuk menuliskan paragraf tentang pengalaman belajar di rumah ya. Nah, apa yang begini paragraf itu? Di paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, jadi ada kalimat, banyak kalimatnya berkumpul jadi satu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, sebelum awal paragraf itu biasanya awal kalimatnya itu agak masuk atau menjorok ke dalam gitu ya, menjorok ke kanan seperti ini. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf itu pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya. Lanjut, sekarang kita
gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, ini ada sebuah cara menemukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Coba kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Di sini dibacakan, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira ini kalimat utamanya yang mana? Intinya tuh yang mana? Ini paragraf lagi ngomongin apa? Gitu ya. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, atau awal kalimat. Nah, jadi kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya itu adalah manfaat buah tomat, karena kita ngambil dari kalimat utama ini. Nah, jadi ini semua adalah tentang manfaat buah tomat. Itu adalah gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokoknya itu bisa kamu ambil dari inti kalimat utama. Seperti itu ya kira-kira. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya kalau kamu sudah paham apa itu gagasan pokok, kita lanjut ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya. Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi, kalimat penjelasnya itu yang ini. Yang pertama, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Lalu, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukungnya itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, yang pertama, gagasan pendukungnya itu adalah manfaat tomat untuk wajah. Lalu yang kedua, manfaat tomat untuk kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan melihat kalimat penjelasnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, gagasan pokok itu adalah inti dari teks atau dari paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat Nah, jadi kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama, seringnya di awal paragraf. Kalau gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Nah, jadi video pembelajaran tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kesimpulannya ada di video terakhir. Kepada anak-anak silakan disimak.
tulis dulu untuk kesimpulan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan tulis dulu. Karena ini poin yang penting. Nanti silakan tulis. Sebelum kita melanjutkan ke video pembelajaran berikutnya, biar kalian bisa lebih mengingat lagi, makanya Bapak harus tulis dulu. Nanti satu lagi video pembelajarannya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biar makin jelas apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan tulis dulu. Baik, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran selanjutnya lah, biar kita lebih menguasai tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, silahkan diamatilah videonya. Halo anak hebat, kita mulai dari hal kecil ya untuk membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung hebat. Hai anak-anak hebat, kita mulai dengan cerita. Di video kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, semoga bisa ya. Terima kasih. Anak-anak hebat, sebelum kita bahas apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, kita harus tahu dulu dalam paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Anak hebat, tahukah kamu bahwa paragraf itu biasanya ditandai dengan bagian yang menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Jika kita menulis sebuah paragraf, kita harus masukkan atau tunjukkan dia ke dalamnya, Ananda. Dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Kita akan bahas ya, serta kita akan bahas juga tentang gagasan pendukung. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, artinya ide awal atau ide utama dalam suatu pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama, semua itu sama. Nah, anak hebat, gagasan pokok ini biasanya letaknya di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Nanti kita akan membahas soalnya ya. Tapi sebelum membahas soalnya, kita bahas dulu gagasan pendukung. Nah, anak hebat, gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan atau uraian secara buka. Nah, jadi setelah menonton dua video pembelajaran tadi, bagaimana perasaannya? Senang. Nah, jadi apa? Tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang bagaimana kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, apa pengertian dari tujuan? Apa gagasan pokok tadi? Yang kalian catat tadi apa? Gagasan pokok tadi apa? Iya, betul sekali. Iya, semuanya sudah. Alhamdulillah kita sudah membentuk dua kelompok seperti biasa. Kelompoknya ada 3, 4, 5, ada 7 orang satu kelompok, ada yang 6. Nah, jadi di kelompok ini nanti kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang mana kita akan membahas nanti tentang
kalimat pendukung dan pokok. Nah, yang mana nanti paragrafnya membahas tentang sifat-sifat bunyi. Nah, itu tujuannya nanti. Nah, tujuannya kita membahas tentang sifat-sifat bunyi di paragraf yang mana kita mencari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biar makin semangat, kita coba lihat kita dulu gimana. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, mantap. Baik, Bapak akan membagikan LKPD dulu lah. Nanti kalian mencoba untuk menyelesaikan tugasnya di sini. Nah, tugasnya nanti kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ini. Nah, paragrafnya tentang sifat bunyi. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD ini, nanti kalian akan maju ke depan kelas untuk berdiskusi, mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Siap semuanya? Ya, baik, silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan. Sambil kalian mengerjakan, nanti Bapak akan mencoba untuk mengecek keaktifan kalian. Ya. Silakan kerjakan. Yang lain yang ada masukannya silakan sampaikan kepada yang mencatatnya. Ya, silakan. Lanjutkan. Silakan dicatat sambil. Ada pertanyaan dulu untuk mengerjakan tugasnya? Ya, bagus. Silahkan kerjakan dulu ya. Dan gagasan pendukung. Ya, sampaikan apa yang mau ditulis sama temannya. Bagaimana Habibah, bisa? Iya, mantap. Badali bagaimana? Bisa? Iya. Faisal, oke. Iya, mantap. Ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan kalian identifikasi di sana, di kalimatnya itu, di paragrafnya. Yang mana yang menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya. Nah, jadi gagasan pokok tadi letaknya ada di atas dan ada di bawah paragraf. Nah, silahkan kalian identifikasi yang mana menjadi gagasan pokok dan yang mana menjadi gagasan pendukung. Iya. Sudah paham semuanya? Iya, mantap sekali kelas 4.
Baik, karena sudah selesai mengerjakannya, kita akan melakukan presentasi ke depan kelas. Kelompok A dan kelompok D nanti menunjuk dua orang yang maju ke depan. Untuk kelompok A siapa yang mau maju? Ya, silakan Aini dengan cerita maju, silakan maju. Ya, sebentar untuk kelompok A dulu. Ya, silakan nak. Maju ke depan. Iya. Ayo yang lainnya kasih semangat dulu. Bagaimana tepuk semangatnya? Iya, silahkan kelompok A sampaikan. Silahkan siapa yang mau membacakan dulu lebih dahulu. Buka ininya nak. Nah yang ini, silahkan baca. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah bunyi dapat merambat melalui tiga media. Iya. Nah jadi apa tadi? Silahkan baca sekali lagi nak. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah bunyi dapat merambat melalui tiga media. Nah jadi hasil diskusi dari kelompok A tadi menjelaskan tentang bunyi dapat merambat melalui tiga media. Nah itu gagasan pokok. Baik, silahkan Jelita. Sifat bunyi melalui lembar gas udara, yaitu kami melakukan percobaan dengan menggunakan selang pianika. Iya, nah bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Iya, silakan duduk untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Ya, kelompok B, silakan. Baik, silakan untuk kelompok B. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kakak, silakan. Keras. Nah, jadi di sini hasil diskusi dari kelompok D adalah bunyi dihasilkan dari benda-benda bergetar. Jadi paragraf pokoknya dari kalimat ini mereka menarik bunyi dihasilkan dari benda-benda bergetar. Yang lain mengerti? Ya, Habibah selanjutnya. Iya, betul sekali. Silakan semuanya tepuk tangan. Dari teman-teman di depan. Ya, silakan duduk untuk kelompok B. Iya, biar makin semangat. Bagaimana tepuk semangatnya? Iya, mantap. Nah, keluar dulu, nak. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir. Ayo, lagi dengan ini kita. Cuma lagunya kalau diputar. Lagu apa nih, Nak? Hah? Dan hafal lagi, apa? Hah? Hafal lah. Bila hafal gitu lah. Kayaknya dulu. Hah? Iya. Nyaring-nyaringnya tapi nyanyinya lah. Belum. Ya, Bapak anak membuat kesimpulan dulu lah. Belum. Di mana yo? Nang cahayanya bagus nah, sedang loh. Iya. Baik.
Alhamdulillah kita sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah kita melakukan tugas kelompok dan dua kelompok ini sudah bagus-bagus keduanya. Diskusinya sudah bagus, pemahamannya tentang materinya sudah bagus, tentang sifat-sifat bunyi tadi kan paragrafnya. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, untuk hari ini Bapak untuk menarik kesimpulannya yaitu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian sudah memahami. Bagaimana sifat-sifat bunyi kalian juga sudah memahami. Jadi untuk siklus 2 ini kalian sudah mantap. Nah, jadi baik. Yang telah kita pelajari hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga nanti di pembahasan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi, dan bisa lebih memahami lagi tentang teori-teori yang lainnya. Baik, biar lebih semangat kita sama-sama bernyanyi dulu lah. Biar lebih semangat, oke? Oke. Baik, kali ini kita bernyanyi lagu Kota Mutai. Silahkan berdiri semuanya, di samping kursinya berdiri. Semangat semuanya. Ya, semangat semuanya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran di siklus kedua tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Baik, sebelum menutup pembelajaran ini, Bapak minta ketua kelas kita Faisal untuk memimpin doanya. Silakan kepada Faisal maju ke depan. Teman-temannya berdoa sama-sama di kalang biar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Kepada Faisal, silakan.
sebelum kita pulang, kita baris dulu. Habibah silakan maju ke depan untuk memimpin. Ya. Di sini nak. Yang rapi. Baris yang rapi, yang paling rapi berdahulu. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Iya, terima kasih Habibah. Ya, selamat pulang. Nah.